Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmawati Alius dengan NIM 2540606126. Saya adalah guru SKI di Madrasah Aliyah Negeri 1 Buton, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan 2025 pada Universitas Wahid Hasim Semarang. Hari ini tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 semester 2 dengan materi perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Ya, oke. Pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa, dan untuk itu Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan. Siap teman-teman? Siap. Istighfar kiamat. Marilah kita membaca doa sebelum memulai pelajaran. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya untuk melihat kehadiran kalian. Anissa, Hadir Bu. Vivin Astari, Hadir Bu. Gita Cahaya Kumala. Hadir Bu. Ibu ingin mempertanyakan sebelumnya materi kita di SKI ya, itu mengenai apa? Ya, pertemuan kita sebelumnya di minggu kemarin. Hai Bu. Ya, silakan. Tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW di Madinah Sehingga wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada kapan wafatnya? saya Ya, silakan Gita. pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah 8 Juni. Ya, oke, betul sekali. Beri aplaus untuk temannya. Ya, oke, jadi sebelumnya adik-adik pernah mendengar apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya, silakan. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin. Ya, para pemimpin. Iya, benar sekali ya. Jadi Khulafaur Rasyidin ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, orang-orang yang dipilih untuk menggantikan kepemimpinan daripada Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Ya, ini tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini, yaitu pertama, peserta didik dapat menganalisis tentang proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Yang berikutnya yaitu peserta didik dapat menganalisis prestasi-prestasi yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, kita fokus dulu ya. Ya, oke, silakan berdiri. Ya, siap? Siap. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar. melihat, Fokus. Ya, oke, semangat sekali ya. Nah, oke, di sini ada dua gambar ya, dua gambar yang berbeda, dan ini saling berkaitan dengan sejarah Islam, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin dan juga hubungannya dengan Rasulullah SAW. Nah, oke, silakan. Di sini ada gambar yang pertama, ya, kemudian ada gambar kedua. Ya, oke, siapa di sini yang bisa menjelaskan dari kedua gambar ini? Salah satunya, coba angkat tangan. Oke, silakan. Gambar pertama itu adalah Gua Sur. Gua Sur adalah gua bersejarah yang terletak di puncak Gunung Sur di Mekah, Arab Saudi, tempat Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi selama 3 hari untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy saat hijrah ke Madinah.
Iya, benar sekali. Aplaus untuk temannya. Iya. Kemudian selanjutnya di sampingnya siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Gambar 2 yaitu gambar empat sahabat Rasulullah SAW yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya, benar sekali. Beri aplaus untuk temannya. Ya, oke. Jadi dari gambarkan. Ya, silakan. 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, dan 4. Ali bin Abi Thalib. Iya, jadi ada 4 ya. Jadi Ya. 4 sahabat Rasulullah SAW yang merupakan orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Ya, mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Ya, oke. Adapun hari ini yang mengenai latar belakang tentang munculnya Khulafaur Rasyidin, ya, yang itu pertama karena Wafatnya Rasulullah SAW. iya. Ya, latar belakang dari munculnya Khulafaur Rasyidin itu karena mengalami kebingungan ya untuk mencari siapa pengganti dari Rasulullah SAW, maka muncullah yang namanya Khulafaur Rasyidin, ya, merupakan 4 sahabat dari Rasulullah SAW dan juga orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Nah, kemudian bagaimana tentang proses pemilihan dari Khulafaur Rasyidin? Ya, jadi proses pemilihannya itu sangat berbeda-beda ya. Dan Khulafaur Rasyidin juga ini dikatakan sebagai para pemimpin. Ya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, mereka sebagai penerus kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW, ya, dan mereka juga disebut sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang yang beriman. Oke, kemudian selanjutnya tentang siapa saja ya ini Khulafaur Rasyidin itu ya, mereka adalah orang yang terdekat ya, tentunya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, ada Abu Bakar, kemudian ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana pola kepemimpinan dari para khalifah ini? Ada yang Abu Bakar As-Siddiq, ada yang tahu pola kepemimpinannya? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang tahu? Dengan cara apa? Siapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya yang tahu? Kepemimpinannya Abu Bakar dengan cara apa? Angkat tangannya. Aklamasi. Dengan cara apa? Dan Ansar di balai kota Bani Sa'id. Iya, benar sekali ya. Jadi apa semua temannya? Ya, jadi kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin itu dilakukan dengan cara yang musyawarah ya tentunya, baik Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Walaupun prosesnya yang sedikit berbeda, tapi titik temunya adalah sama-sama selalu mencarinya dengan cara musyawarah, ya, dengan memanggil para sahabat-sahabatnya untuk bagaimana menentukan pengganti dari khalifah selanjutnya. Ya, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, khalifah yang memerintah selama kurang lebih berapa tahun? Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. iya, kurang lebih selama 2 tahun. Oke, sampai di sini dipaham? Oke, kalau begitu hari ini Ibu akan melanjutkan dengan tugas LKPD yang akan kalian kerjakan ya, soal diskusi. Dan untuk itu saya minta kepada kelompok 1, 2, dan 3 silakan diambil. Dan setelah ini kumpul bersama dengan teman-temannya. Ya, silakan. Oke, baik. Sudah duduk ya bersama teman-temannya, teman kelompoknya sudah ya? Ya, oke. Untuk itu ini Ibu akan membagikan LKPD lembaran
kerja peserta didik. Ya, jadi di sini ada permasalahan yang akan kalian selesaikan. Untuk itu dari kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, jadi ini kelompok 1 yang dibahas adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kelompok 2, Saya. ya, oke, kelompok 2 yang dibahas adalah tentang Umar bin Khattab. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang Utsman bin Affan. iya, Utsman bin Affan. Kemudian berikutnya Ali bin Abi Thalib. Oke, di situ sudah ada sudah ya? Sudah. Ya. Nah, oke, sekarang kita akan mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1 sudah siap? Siap? Sudah. Ya, oke, silakan presentasikan mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dari nomor 1 ingin membacakan hasil diskusi kami mengenai mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, tentang sejarah hidup singkat beliau. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa, seorang pedagang kaya terhormat dan orang pertama yang memeluk Islam setelah Khadijah. Beliau dijuluki As-Siddiq dikarenakan yang membenarkan, dan juga karena keyakinannya pada peristiwa Mi'raj. Beliau adalah sahabat yang mengenal Muhammad SAW hijrah dan bertemu Nabi, yaitu ayah dari Aisyah. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang menanggapi mengenai Abu Bakar As-Siddiq? Silakan. Bagaimana peran Abu Bakar setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Ya, oke, silakan. Silakan dari kelompok ini. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Itu bagaimana peran Abu Bakar setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama. Ia memimpin umat Islam dengan tegas menghadapi kaum Mekah, nabi palsu, dan memulai pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Iya, oke, jadi itu ya jawaban dari temannya, ya, peranan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Jadi Abu Bakar itu berperan sebagai khalifah yang pertama, ya, dan juga yang memiliki tantangan khusus juga pada saat pertama kali menjabat, ya, yaitu di mana beliau harus menghadapi orang-orang yang saat itu murtad, ya, atau yang keluar dari ajaran Islam. Ya, oke. Ya, oke, untuk itu kalau sudah paham, jadi Ibu lanjut dengan tugas mandiri, ya, yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Ini untuk kelompok. Ya, jadi ini Ibu bagikan secara per kelompok, tapi tugas ini adalah tugas mandiri. Jadi yang dikerjakan ini kerjakan di kertasnya masing-masing, ya. Ya. Kerjakan di kertas masing-masing, tulis namanya, jangan lupa. Jadi di situ persoalannya adalah tuliskan proses pemilihan dari Khulafaur Rasyidin, ya, dan berapa lama masa kepemimpinannya, ya. Oke, sekarang silakan bekerja. Sudah, Bu. Sudah? Ya, oke, silakan dikumpul.
kembali ke tempat duduknya masing-masing, dirapikan ya. Ya, Bu. Kesempatan hari ini kita sudah belajar ya tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya, mungkin di sini kita bisa mengambil contoh teladan bagi kita semua ya, khususnya kita umat muslim, begitu juga adik-adik peserta didik ya. Artinya di sini dari karakter mereka yang memiliki ciri-ciri dari kepemimpinannya ya, yang sikapnya jujur dan adil, kemudian mengutamakan kepentingan umat, kemudian dekat dengan rakyat, kemudian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak haus akan kekuasaan. Ya, jadi ini menjadi suatu inspirasi buat kita ya, bahwasannya kita sebagai umat ya, umat manusia muslim yang harus selalu berpegang teguh kepada kejujuran ya, dan juga kita harus selalu amanah ya, harus amanah dan bisa selalu bersikap sederhana, dan juga kita harus dermawan ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah hikmahnya. Jadi hikmahnya apa saja sih setelah kalian mempelajari dari Khulafaur Rasyidin ini? Iya. Iya. Ya, oke ya. Jadi hikmahnya yaitu di mana kalian bisa meneladani akhlaknya, kepemimpinannya ya, kemudian menyadari bahwa pentingnya bahwa kita harus menjadi seorang pemimpin yang adil. Ya, oke. Saya rasa kalian sudah paham dan sudah mengerti. Dan untuk itu Ibu tutup sampai di sini ya. Ya, masih semangat? Masih. Ya, oke. Kalau masih semangat, kita bersemangat dulu lagi ya. Silakan berdiri. Siap? Siap. Tepuk semangat. Melihat, mendengar, mengingat. Masya Allah, di hari-hari ini masih tetap fokus. Oke, silakan dulu. Ya, karena di sini pembahasan kita udah selesai mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ibu tutup perjumpaan kita sampai di sini. Ya, nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu ya. Ya, untuk itu sebelum kita pulang, silahkan cek dulu lacinya, udah beres belum, udah aman belum, ada yang tertinggal siapa tahu ya. Ya, oke, silakan untuk ketua kelasnya, Ibu minta untuk memimpin. Siapkan. Siap teman-teman. Siap. Istaid kiamat. Marilah kita menjalankan sebelum pulang yang akan dipimpin oleh Saudari Melinda kepada yang spesial. Nah, teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Oke, silakan pulang.